Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang datang dari luar Jawa Barat ada, coba ngacung. Oke ya, sebelum kita mulai ya, kita seru-seruan dulu. Boleh berdiri semuanya, boleh? Karena tadi saya cek ya, ada yang sudah sampai 1 jam sebelumnya, 1,5 jam sebelumnya. Ini lumayan juga nih dengkul ya. Oke, kita madep ke sana semua boleh? Ya, tolong yang pengen rezekinya makin lancar, tolong ikuti instruksi saya. Boleh? Yang pengen rezekinya tambah lancar, coba ngacung tangannya. Nah, saya doakan yang kooperatif, yang mau diarahkan, insya Allah rezekinya tambah lancar. Amin. Berkah berlimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan solehah. Amin. Oke, silakan merapat pada teman di depannya. Silakan dipijit teman di depannya. Nah, pagi-pagi cari amal, ya. Wah, ini ada sesepuh Al-Bahjah, Masya Allah. Ya, sambil dipijit, kasih doa, sehat. Bukan amin ya, amin ini dalam hati, tolong diucapkan kalimatnya, sehat. Kaya hati, kaya jasmani, kaya properti, bisa umroh dan haji, bolak-balik ke tanah suci. Amin. Berkah berlimpah, husnul khotimah, jumpa Rasulullah. Oke, balik kanan. Pembalasan lebih kejam. Ya, silakan dipijit. Oke, sekarang pijit pinggangnya, coba pinggangnya. Ah. Oke, naik lagi ke atas, ke bahunya, ke bahunya. Doakan sehat. Ikuti kata-kata saya ya, jadi aminnya dalam hati saja, sehat, kaya hati, kaya jasmani, kaya properti, bisa umroh dan haji, bolak-balik ke tanah suci. Rezeki berlimpah, rezeki berkah, husnul khotimah, ngumpul sama Rasulullah. Oke, silakan duduk. Ada yang belum nikah? Nah, yang belum nikah kita doakan, mudah-mudahan segera ya, segera ketemu jodohnya, amin. Jodoh yang soleh atau solehah, amin. Hafiz, amin. Jodoh yang berbakti sama orang tuanya, amin. Anak orang kaya, anak tunggal, warisannya banyak, bapaknya sudah berumur. Niatnya nggak benar ini. Kalau kita nggak bisa dapat warisan, insya Allah nanti kita yang meninggalkan warisan buat keluarga kita ya, insya Allah, amin. Siap belajar Bapak Ibu? Siap belajar? Yang siap belajar coba ngacung tangannya boleh? Oke, alhamdulillah. Tepuk bahu temannya sebelah kanan boleh? Tepuk bahu temannya sebelah kanan yang kencang. Mas, bilang. Kang, teh, kita mau belajar. Tolong serius, tolong fokus, materinya bagus, handphonenya silent. Kalau handphonenya bunyi, kasih ke aku. Oke. Angkatan kirinya, tepukan lebih kencang. Mas, Kang, teh, kita mau belajar. Tolong fokus, tolong serius. Materinya bagus, pembicaranya ganteng. Tolong serius, tolong fokus. HP-nya silent. Kalau HP-nya bunyi, kasih ke aku. Oke. Jadi nanti kalau handphonenya bunyi, alhamdulillah, ambil aja nggak apa-apa ya. Jadi ini instruksinya serius, handphonenya mohon di silent, boleh ya? Yang handphonenya boleh bunyi hanya iPhone 15 Pro. Selain itu silent semuanya. Boleh ya? Nah, pastikan sedikit tuh yang iPhone ya. Saya pakainya Samsung kok ya, alhamdulillah. Ada lagi tuh iPhone tapi iPhone 11 ya, udah lama banget. Di sini ada iPhone 12, 12 kali bayar ya. Enggak lah, kalau kita alirannya tunai cash saja insya Allah semuanya. Insya Allah teman-teman hari ini istimewa banget karena akan mendapatkan materi selama 2 sesi. Berapa Bapak Ibu? Insya Allah pagi ini bersama saya sebagai pembuka, ibaratnya ini adalah menu pembuka.
Nanti materi yang utama, yang dagingnya setelah sholat zuhur bersama guru kita Buya Yahya. Keren apa keren banget? Nah, karena dapat durasi lebih lama. Kita bikin acara kayak ginian di Istiqlal, itu pagi selesai semua. Nah, khusus buat teman-teman di Jawa Barat, dapatnya 2 sesi, alhamdulillah. Rezeki, nikmat. Nah, kita ada sedikit arahan di sini. Kalau saya bilang 1, tepuk pahanya 1 kali boleh? Oke, kita tes. 1, yang mengikuti arahan saya doakan rezeki tambah lancar, insya Allah amin. Bolak-balik ke tanah suci, amin. Anaknya soleh-soleha, amin. Ya. Yang ketiduran, ya kita doakan tidurnya nyaman gitu ya, sudahlah. Dia nggak dengar soalnya. 1, kalau 2 tepuk 2 kali. 2, kalau 3 tepuk 3 kali. Belum. 3, oke. Kalau 4 kita nggak usah tepuk pahanya. Paham ya? Nah ini yang makan micin kebanyakan sering lupa ini. Nah kita bisa tes ini ya, kita bisa tes ini. Boleh dites? Oke, 1, 4. Nah itu. Gimana mau kaya? Jadi dikurangi lah ya makan micinnya ya insya Allah ya. Oke, 1, 4. Masya Allah diulang lagi. Aduh. Ya sudah. Ya alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya senang banget ya banyak teman-teman hadir di sini, Bapak Ibu hadir di sini. Yang belum kenal saya, izin saya perkenalkan diri, nama saya Ipo Santosa, murid dari Buya Yahya. Alhamdulillah berapa bulan yang lalu kita dengan izin Allah rilis buku, judulnya apa? 77 pertanyaan seputar harta. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu di sini, siapa yang pengen punya hartanya berkah dan berlimpah? Coba ngacung tangannya. Mas Ipo, orang kaya, orang punya harta nggak jaminan bahagia. Betul apa betul? Kaya nggak jaminan bahagia, apalagi miskin. Serius ini. Orang bilang uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Yang ngomong gitu, kasih tahu nomor rekening saya. Transfer aja uangnya ke saya, selesai. Uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi memang banyak hal-hal yang bisa terbantu kalau kita punya uangnya, kalau kita punya hartanya. Betul apa betul? Islam tidak menafikan soal harta. Makanya banyak amalan-amalan yang memang mengharuskan harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu semuanya pakai uang. Betul apa betul? Dan nanti pulang tolong dicek ya, itu pembahasan yang paling panjang di Al-Qur'an itu 3 hal. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. 3 pembahasan paling panjang di Al-Qur'an. Pertama apa? Utang. Panjang pembahasannya. Apa itu utang? Tentang uang. Apalagi warisan, itu juga panjang. Bahkan guru saya mengatakan kita bisa paham tentang waris tanpa hadis. Saking detailnya. Yang pertama tadi apa? Utang. Kedua apa? Waris. Yang ketiga apa? Muamalah. Ini 3-tiganya tentang uang semua. Itulah yang pembahasan paling panjang Bapak Ibu. Jadi kita jangan anti sama harta, jangan anti sama uang. Siap? Kalau anti nggak bakal dapat. Karena mentalnya udah ngeblok, istilahnya mental block. Nah kita buka hati kita, buka pikiran kita, Islam membolehkan kita punya harta. Siap Bapak Ibu? Siap belajar? Oke ya. Jadi ceritanya gini, Imam Syafi'i, siapa tadi namanya saya sebutkan? Imam Syafi'i, guru kita semua. Asia Tenggara biasanya mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Beliau asli mana? Cilacap, ngawur masuk Cilacap. Hah? Beliau Palestina. Ya. Nah, guru-guru beliau di Palestina itu orangnya sederhana. Banyak yang ekonominya biasa-biasa saja. Ya. Dan kalau belajar, guru beliau duduk di lantai, murid-murid juga duduk di lantai. Nah, Imam Syafi'i bertahun-tahun terbiasa seperti ini. Sekali waktu beliau merantau. Kemana merantaunya ada yang tahu? Madinah. Berguru sama guru yang sangat terkenal, sangat dahsyat. Siapa itu? Imam Malik. Dan beliau kaget luar biasa. Ternyata apa? Imam Malik kalau ngajar duduk di kursi. Bagus, tinggi, pakai jubah, keren, mentereng. Dan jubahnya banyak. Bagus-bagus, banyak. Banyak dan bagus-bagus. Itu Imam Malik. Kaget dia.
Dan begitu belajar, Imam Malik lihat nih murid-muridnya. Ya. Semua mencatat. Imam Syafi'i, waktu itu belum disebut imam, karena masih muda, kita sebut aja Syafi'i muda. Ya, itu tidak mencatat. Jadi yang lain mencatat, Syafi'i muda tidak mencatat. Dipanggil, kamu kok nggak catat? Kurang lebih seperti itulah. Dia bilang, aku hafal semuanya. Dites, tok, hafal ternyata. Wah, ini murid beda nih. Langsung dipanggil ke rumah dia sudah. Nah, jadi saya optimis, Bapak Ibu di sini yang mendengar materi ini tidak mencatat, mudah-mudahan itu seperti Imam Syafi'i ya. Hafal semuanya ya. Luar biasa emang ini ya. Yang tertidur pun juga insya Allah bagus. Artinya apa? Suara saya menyejukkan hatinya ya. Nah, sehingga dia bisa tertidur. Jadi Syafi'i muda ini istimewa. Yang lain pakai mencatat, dia nggak mencatat, dipanggil ke rumah. Nah, begitu Imam Syafi'i atau Syafi'i muda sampai di rumah Imam Malik, itu makin kaget. Kenapa? Ternyata karpetnya itu tebal luar biasa, pas diinjak sama Syafi'i muda, itu sampai ke mata kakinya. Kaya. Ya, dan disitulah dilihat bagaimana bajunya dan jubah dari Imam Malik itu bagus-bagus dan banyak. Dia pengen bertanya dan hatinya gusar sebenarnya. Cuma karena nih guru gak berani tanya, diem aja udah. Imam Malik tahu, hatinya tajam. Sekian lama belajar, akhirnya apa? Kamu udah cukup belajarnya, kamu belajar sama guru yang lain yang dahsyat juga insya Allah. Siapa itu? Imam Hanafi. Cuma beliau sudah nggak ada, sudah meninggal. Kamu belajar sama muridnya, siapa itu? Muhammad Asy-Syabani. Ya, baik guru, kurang lebih seperti itulah, baik kiai. Ya, kapan berangkatnya? Besok pagi berangkat. Besok pagi digandeng tangannya sama Imam Malik, berangkat ya, kayak pergi ini loh, ke tempat Cipaganti gitu. Ya, tempat travel gitu, zaman itu onta. Ditanya, siapa yang mau ke Kufah, Baghdad? Kami tuan. Nah, akhirnya titip nih. Ya, Imam Syafi'i, ya, Syafi'i muda dititipkan pada kafilah ini, ya, naik onta dan perangkatnya itu dikasih uang. Kalau dirupiahkan sekitar 40 juta rupiah. Ya, dikasih dinar, dikasih uang. Kalau dirupiahkan saat ini sekitar 40 juta rupiah. Kaget nih Syafi'i muda. Seumur umur aku belajar, baru kali ini disangguin duit sama guru coba. Dan banyak lagi jumlahnya. Perjalanan panjang dari Madinah sampai ke Kufah. Kufah di mana itu? Ada yang tahu Kufah di mana? Irak. Ya, jadi Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu memang suka merantau dari Palestina, Madinah, Kufah, ya, dan akhirnya meninggal di mana? Di Mesir. Makanya pendapat beliau beda-beda. Pas yang di Palestina itu keras, tegas. Di Madinah juga keras, tegas. Pas sampai Mesir agak longgar pendapatnya. Makanya ada Syafi'i lama, Syafi'i baru, agak beda. Ya, karena pemahaman beliau bertambah. Nah, sampai di rumah murid siapa tadi ini? Di Kufah ini muridnya siapa? Imam Hanafi. Namanya siapa? Muhammad Asy-Syabani. Beliau makin kaget. Karena apa? Muhammad Asy-Syabani lagi ngapain? Lagi motek-motek emas. Cetek, masukin wadah. Cetek, masukin wadah. Cetek, masukin wadah. Makin kaget dia. Ini guru-guru semua, ulama-ulama semua, tapi kok kaya gitu. Tapi beliau diem, gak berani nanya. Takut kualat. Belajar sekian lama. Hari-hari terakhir gak tahan, akhirnya pengen nanya juga. Nanya ringkas banget. Dia tanya, ulama kok kaya? Imam Syafi'i bertanya ke siapa? Muridnya Imam Hanafi. Ulama kok kaya? Ya. Murid Imam Hanafi ini, Muhammad Asy-Syabani ini tanya balik. Jadi gak boleh kaya? Ya sudah, kalau gini, kalau memang seperti itu pendapatmu, harta ini aku berikan kepada orang-orang fasik ya. Jawaban Imam Syafi'i apa? Oh jangan, nanti jadinya kemungkaran. Karena orang fasik. Ya sudah, kalau gitu hartanya aku kasihkan kepadamu. Ya, kepada Imam Syafi'i. Dia bilang, oh jangan, engkau lebih alim daripada aku. Engkau lebih ngerti agama daripada aku. Engkau lebih layak mutar uangnya, mutar hartanya. Nah, disitulah akhirnya beliau mengutip hadis Nabi yang bunyinya adalah apa? Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang soleh. Kalau harta di tangan orang yang soleh, punya duit dia bikin apa? Musola. Ya, punya duit dia bikin apa? Rumah tahfiz. Punya duit dia apa? Transfer buat Palestina. Kan gitu ya? Kalau orang fasik dia bikin apa coba? Macam-macam, bisa narkoba, kan gitu ya? Judi slot, ya kan? Ketemu Zeus setiap sebentar, macam-macam. Nah, di sini nggak ada yang ketawa karena nggak ngerti, nggak ada yang main, alhamdulillah. Ya, kalau di luar sana saya sebutin kata Zeus, ketawa mereka itu, karena pada main soalnya. Ya, yang main judi slot tuh ketemunya Zeus itu. Ya, nah karena itulah harta sebaik-baiknya harta berada di tangan orang
beriman. Hari ini teman-teman, kita melihat fakta sejarah yang memang sangat-sangat melukai hati kita. Apa itu? Palestina diserang untuk kesekian kalinya. Pertanyaan saya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Banyak penjelasannya. Tapi dua yang paling besar menurut saya, pertama lemahnya ukhuwah, yang kedua lemahnya ekonomi. Itu. Kalau kita ini negara yang kuat secara finansial, orang nggak berani ngotak-ngatik kita. Kita bersatu, Arab Saudi bersatu, Indonesia bersatu, Malaysia bersatu, ya, Uni Emirat Arab bersatu, nggak ada yang berani ngotak-ngatik kita. Tapi karena kita lemah dan kita ketergantungan sama mereka, nggak bergerak. Yang membuka hubungan sekarang dengan Israel, itu sudah banyak. Indonesia alhamdulillah belum. Uni Emirat Arab sudah, Maroko sudah, Turki sudah, sejak lama bahkan. Mesir sudah. Ya, segelintir yang belum teman-teman. Kenapa? Mereka juga berpikir, kalau aku tidak buka hubungan dagang sama Israel, negaraku ditekan. Rakyat makin susah, dilematis bagi mereka. Ya, dan kita juga sama, diam-diam sebenarnya banyak juga yang ada pertukaran barang, pertukaran uang juga sama Israel sebenarnya. Ada artis yang sangat-sangat ngetop, mungkin disebutkan dia sebagai 5 artis paling top di dunia, namanya Kanye West. Jadi wawancaranya viral. Dia bilang, kenapa artis Hollywood itu pasti mendukung Israel? Dia jelasin, karena setiap kali kami tanda tangan kontrak, pasti ada orang Yahudi di sana. Artinya apa? Yahudi di sana memang punya uang dan uangnya banyak. Dia bisa ngatur semuanya. Ya, akhirnya apa? Artis mau gak mau harus ngikut. Gak ikut di blacklist. Gak bisa ngetop lagi. Mau gimana coba? Ya, coba Bapak Ibu tunjukkan ya. Muslim di dunia jumlahnya berapa? Hampir 2 miliar. Ada yang mengatakan 1,8 M, ada yang mengatakan 2 miliar. Banyak? Banyak alhamdulillah. Karena penduduk dunia ini sekitar 7 miliaran. Muslim tadi berapa? Sekitar 7 miliar. Pertanyaan saya, Yahudi berapa? Yahudi berapa? Yahudi cuma sekitar 15 juta orang. Kecil banget. Itu Yahudi loh. Yahudi ada yang baik, ada yang gak baik. Yang gak baik ini namanya Zionis. Berarti makin kecil lagi nih. Tapi karena hartanya super banyak, dan hartanya ini tumpah ruah di Amerika dan Eropa, perusahaan-perusahaan pada ngikut mereka semua. Mereka yang membiayai Hollywood, membiayai film-film, membiayai media, akhirnya satu dunia dipengaruhi oleh Eropa, dipengaruhi oleh Amerika. Itu faktanya. Jadi bagaimana segelintir orang tapi punya uang yang banyak bisa mempengaruhi banyak hal. Betul apa betul? Nah ini menjadi PR bagi kita bahwa setiap muslim mesti megang harta dan hartanya boleh banyak insya Allah. Ya, bukan buat kita Bapak Ibu, tapi apa? Untuk umat, untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, padahal negara nih, Bapak Ibu jangan kaget, demo bela Palestina di Indonesia, bela Palestina di Malaysia. Dibandingkan dengan Inggris, Inggris lebih dahsyat loh sebenarnya. Coba lihat tuh ya, videonya bagaimana demo bela Palestina di London. Itu lebih dahsyat jumlahnya. Ya, artinya apa? Mungkin keputusan pemerintahnya sebagian memang ke Israel, sebagian tidak. Tapi perusahaan sebenarnya dan masyarakat sana itu senangnya sama Palestina. Makanya demo sebanyak itu. Dan rata-rata bukan muslim, gak pakai kerudung. Kenapa? Atas nama kemanusiaan. Memperjuangkan keadilan. Mereka tahu fakta. Dan orang-orang zaman sekarang banyak yang, mohon maaf, lupa sejarah, pikun sejarah menurut saya. Benci banget sama orang Islam. Padahal yang mengusir Yahudi dari Eropa bukan orang Islam. Ya, yang mengusir Yahudi dari tanah Eropa bukan orang Islam. Yang mengusir siapa? Orang kulit putih, orang Eropa, non-muslim. Betul apa betul? Justru orang Islamnya yang bantuin kan? Orang Islamnya yang bantuin. Ya, tapi entah kenapa sekarang kebencian diarahkan kepada orang Islamnya. Yang salah orang Islamnya, yang salah siapa? Orang Palestinanya. Nah, ini akhirnya terjadi, peristiwanya panjang, banyak penjelasannya. Tapi menurut saya kenapa ini terjadi? Karena dua hal. Yang pertama apa tadi? Lemah ukhuwah. Yang kedua apa? Lemah ekonomi. Gampang kita diotak-atik Bapak Ibu. Ya, nih kita mau pilpres. Calon ada 3. Ya, saran saya Bapak Ibu nggak usah fanatik-fanatik banget. Namanya pemodal itu guyur uang ketiga-tiganya. Karena ini mungkin menang, ini mungkin menang, ini juga mungkin menang. Ya, aku nggak mau ketinggalan kereta. Pokok siapapun yang naik, aku ikut naik. Jadi pengusaha-pengusaha besar cara pikirnya seperti itu.
Dan mereka inilah yang bikin peraturan di seluruh Indonesia. Oligarki istilahnya. Ya. Coba bayangkan andai kata harta itu di tangan orang beriman, di tangan orang soleh. Kira-kira jadinya kebaikan nggak? Kebaikan. Punya duit lebih, bikin masjid seperti ini. Punya duit lebih, bangun Islamic Center. Punya duit lebih, kasih pengairan untuk sawah-sawah yang kekurangan air. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang soleh. Doktrin ini yang disampaikan tadi oleh Muhammad Asyabani, murid dari Imam Hanafi, didengar oleh Imam Syafi'i, itu masuk ke telinganya, masuk ke hatinya. Ditempa sekian lama sama Muhammad Asyabani. Sampai akhirnya, wah ini luar biasa Bapak Ibu, ini jarang dibahas. Imam Syafi'i punya pendapat yang lumayan ekstrim. Apa itu? Islam itu mulia. Orang Islam itu mulia. Dan tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Kalau misalnya ada orang lain pakai onta bagus, Muslim juga harus pakai onta bagus atau lebih bagus. Kalau ada orang lain pakai kuda bagus, orang Muslim harus apa? Pakai yang kuda sama bagusnya atau lebih bagus. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau bahasa sekarang, kalau yang lain pakai Alphard, Muslim juga harus pakai Alphard atau lebih bagus daripada Alphard. Itu bukan saya ngarang-ngarang, itu pendapat Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Ya. Jadi beliau yang awalnya anti sama harta, akhirnya apa? Pro dengan harta. Tapi beliau jujur pada dirinya. Beliau memang tidak mau mengelola harta. Makanya beliau seumur hidupnya bukan menjadi orang yang kaya raya. Tapi beliau menghendaki bagaimana Muslim memegang harta. Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Oke, angkat tangan kanannya. Tepuk bahu temannya sebelah kanan. Mas, Mbak, semoga kita semua kaya hati, kaya harta, berkah, berlimpah. Oke, angkat tangan kirinya. Dorong temannya gini. Dorong lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi sampai temannya miring. Mas, Mbak, semoga kita semua kaya hati, kaya harta, berkah, berlimpah. Dorong lagi. Oke. Yang didorong mudah-mudahan pahalanya lebih banyak. Amin. Karena dizalimi soalnya. Nah, ini pembukaan ya. Kita berkisah tentang Imam Syafi'i, bagaimana pemaknaan beliau terhadap harta. Ternyata beda. Ya, ternyata beda. Imam Hanafi ya, itu murid-muridnya membolehkan harta. Imam Malik bahkan punya hartanya. Alhamdulillah. Ya. Selesai ceritanya? Belum. Imam Hanafi ini, ada yang tahu apa profesi beliau? Beliau pebisnis. Beliau pengusaha. Yang hebatnya lagi, yang jarang orang tahu adalah apa? Bisnis itu begitu besar, begitu menguntungkan, dan sudah autopilot, jalan dengan sendirinya. Jadi beliau kerjanya ngapain? Pagi ngajar, sampai siang. Sore istirahat sebentar, malam khatam Al-Quran melalui sholat. Bukan baca. Ya, bukan baca, tapi khatam Al-Quran melalui apa tadi? Melalui sholat. Jadi bayangkan, malam khatam Al-Quran, pagi ngajar, siang ngajar. Pertanyaan kita nih sebagai orang awam, manusia yang ilmunya terbatas, kapan beliau ngurus bisnisnya? Kan gitu ya? Kapan coba? Karena bisnisnya sudah autopilot. Besar, udah jalan dengan sendirinya. Imam Hanafi pengusaha besar. Oke? Siapa tadi Imam Hanafi? Profesinya apa? Pebisnis pengusaha besar. Selesai sampai di situ? Enggak. Kita lihat lagi Rasulullah. Nabi profesinya apa? Pedagang, pengusaha. Ayah Nabi apa? Pedagang, pengusaha. Istri Nabi? Pedagang, pengusaha. Paman-paman Nabi? Pedagang, pengusaha. Kakeknya Nabi? Apa profesinya? Sama juga, pedagang, pengusaha. Ya, sampai buyut Nabi, kakek beliau yang kelima, itu pengusaha juga. Yang megang kunci Ka'bah. Jadi buyutnya Nabi, kakek Nabi, ayah Nabi, Nabi, istri Nabi, pedagang semuanya, pengusaha semuanya. Keren apa keren banget? Oke, udah selesai belum? Sahabat Nabi rata-rata pengusaha. Yang sudah pernah umroh coba ngacung tangannya. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat lagi. Yang belum juga segera berangkat. Nanti lihat ya, ada masjid
ya, Masjid Nabawi, jalan sekian meter dekat Movenpick, itu ada hotel, namanya Hotel Wakaf Utsman. Jadi bisnisnya Utsman ini berkembang, ya. Ada yang mata air dan macam-macam, ada kebun kurma. Beliau meninggal, tapi bisnisnya jalan terus. Hasilnya jalan terus. Sampai akhirnya apa? Dijadikan wakaf, dijadikan hotel. Hotel Wakaf Utsman. Kata Ustaz Subki, orangnya udah mati, tapi rekeningnya masih hidup. Kita ini, orangnya masih hidup, tapi rekening udah mati. Ya, nggak ada isinya. Menyedihkan. Ya. Nah, tadi paman Nabi dagang, ayah Nabi dagang, beliau juga dagang, sahabat-sahabat juga dagang. Khalifah 1, 2, 3 dagang. Ya. Islam sampai ke Indonesia dibawa oleh pedagang, pebisnis. Lewat mana? Ada yang tahu kota pertama Islam masuk lewat mana di Indonesia? Masuk ke Indonesia melalui kota namanya Baros, Sumatera Utara, Tapanuli. Ya. Disampaikan oleh siapa? Buya Hamka. Disampaikan oleh siapa? Ustadz Hadi Hidayat. Diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun 2017. Titik Islam di Nusantara yang pertama di mana? Di Baros atau Barus. Orang cari apa ke sana dulu? Cari kapur barus. Karena saat itu di dunia yang paling populer dari Sumatera. Kapur barus itu gunanya banyak dan tertera di Al-Qur'an. Minuman nanti di sorga kayak kapur barus aromanya. Tertera di Al-Qur'an. Berbondong-bondong orang ke Sumatera. Ya, sejak zamannya Utsman. Jadi Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia di mana? Sumatera Utara, sebuah kota namanya Baros atau Baros. Ya, diresmikan Jokowi pada tahun 2017 sebagai titik nol Islam di Nusantara. Nah, melalui apa itu? Jalur perdagangan. Jalur apa tadi? Oke. Pendiri NU, apa profesinya? Pedagang juga. Pendiri Muhammadiyah, apa profesinya? Pedagang juga. Serikat Dagang Islam, kumpulan pengusaha, pedagang. Jadi Islam ini dari A sampai Z, dari tanah suci sampai tanah air. Dari mana tadi? Tanah suci sampai tanah air, sampai tanah abang juga. Itu dagang semuanya. Coba Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik, ini penting banget, saya hampir selesai. Andai kata Nabi melakukan sesuatu, misal nih, Nabi mematahkan sebuah ranting, ya, terus ditanamkan di sebuah kubur. Sahabat melihat itu akhirnya apa? Menjadi sunnah bagi kita semua, betul? Sekali saja. Terus juga Nabi sekali mencium Hajar Aswad. Umar yang awalnya nggak mau, akhirnya mau. Kenapa? Rasulullah melakukannya. Berapa kali Rasulullah melakukannya? Sekali. Terus juga Nabi taruh kain di sini. Makanya ustaz-ustaz kita biasa taruh kain di sini juga. Ya. Ada yang sorbannya warna hitam, pernah juga warna putih. Akhirnya ditiru sama ulama-ulama kita. Ada yang hitam, ada yang putih. Pernah juga Nabi pakai hijau, ulama kita juga pakai hijau. Sesekali Rasulullah pakai jubah merah. Makanya Buya juga pakai jubah merah kemarin pas 17 Agustus. Jadi Nabi melakukan sekali menjadi sunnah bagi kita sampai akhir zaman. Betul apa betul? Berapa kali Nabi melakukan? Cukup sekali saja. Termasuk juga sholat gaib. Untuk raja di Afrika, itu 1 kali Nabi lakukan. Tapi dilakukan terus sama kita seumur hidup. Sekali. Pertanyaan saya, Nabi dagang berapa kali? Nabi dagang berapa kali? Berkali-kali, ratusan, ribuan. Artinya apa? Harus kita lakukan yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ranting tadi aja kita ikuti, cium hajar aja kita ikuti, hanya itu 1 kali teman-teman. Sholat gaib cuma 1 kali Nabi lakukan, kita ikuti. Apalagi dagang yang Nabi lakukan berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali selama 23 tahun. Sunnah yang terang benderang di hadapan kita semuanya. Dan yang sering kita lalaikan. Rata-rata kita apa? Kerja. Rata-rata kita apa? Gawe. Rata-rata kita apa? PNS. Bagaimana mungkin hartanya bisa banyak? Betul Pak, betul? Gak usah tersinggung, dari muka-mukanya kelihatan nih. Ada yang punya utang di sini? Gak usah dijawab, dari wajahnya kelihatan. Ya? Nah, kalau bisnis kan beda ceritanya. Punya harta banyak bisa. Kalau kita kerja, punya harta banyak dicurigai. Betul Pak, betul? Dicurigai. Dan Nabi sudah mengatakan 9 dari 10 bagian kehidupan adanya di perdagangan. Artinya apa? 90% harta itu memang lewat apa? Perdagangan. Kitanya kerja, gimana ceritanya coba? Ada yang PNS? PNS itu singkatan. Jadi kalau bicara gaji, nah itu dia PNS. PNS, paling naiknya sedikit, nah itu PNS.
Terus ditambah lagi ASN. Nah itu mirip-mirip juga singkatannya ASN, asli sedikit naiknya. Ya, nah gak usah tersinggung, gak apa-apa. Jadi PNS insya Allah mulia. Bagi teman-teman yang pengen jadi PNS atau sudah jadi PNS, luruskan niatnya. Pengen apa? Melayani umat. Tapi kalau berharap harta yang banyak, gak ada di sana. Kalau hartanya banyak dicurigai malah. Betul ya? Nah jadi teman-teman, Islam ngasih solusi. Bagaimana kita bisa punya harta dan hartanya itu lumayan? Coba dagang, coba bisnis. Mulai dari yang kecil, dari 1 juta boleh, dari 2 juta boleh, enggak harus besar-besar. Kalau bisa langsung besar, alhamdulillah. Kalau enggak mulai dari yang kecil. Ya, orang nih ya, diperhatikan baik-baik. Kalau dia tidak dagang, kalau dia tidak sedekah, kemungkinan dia terjebak pada riba. Kata siapa? Surah Al-Baqarah. Saya ulang, ini enggak usah tersinggung nih. Saya tidak mengharapkan muka-muka orang tersinggung di sini. Ya. Bapak Ibu datang dari jauh, saya juga datang dari jauh. Ya, saya kemarin alhamdulillah nemani mitra-mitra jalan ke Singapura kemarin. Ya, 2 hari 3 hari sebelumnya barusan dari Eropa. Kalau ngomong capek, ini capeknya luar biasa. Ya, perjalanan panjang sekian lama, ya baru sampai perjalanan lagi sampai hari ini ke sini. Ya, habis sholat subuh tadi saya berangkat ke sini. Gak ada waktu untuk tersinggung teman-teman. Introspeksi. Kenapa kita lemah ekonomi? Karena kita nggak bisnis. Coba bisnis. Dan tadi surah Al-Baqarah mengingatkan, kalau nggak dagang, kalau nggak sedekah, terjebak pada riba. Karena di Al-Baqarah disampaikan, kalau pengen lepas dari riba, gimana caranya? Dagang. Terus apalagi? Sedekah. 2 inilah yang mengikis yang namanya riba. Ya. Sekarang saya mau tanya, kita kerja, gimana caranya punya rumah coba? Nggak ada cara lain, KPR 10 tahun. Betul Pak? Betul? Ada lagi yang 15 tahun. Ya, itu beli rumah atau bangun peradaban, lama banget coba. Gimana mau beli cash? Gimana nggak mau berutang? Dan yang KPR ini terbagi 2, ada yang konven, ada yang syariah. Kalau konven tahu sendiri nasibnya gimana. Beli motor, beli mobil, riba juga. Konven juga. Gimana mau berkah coba? Rumah yang dia berharap sakinah, belinya dari riba. Bagaimana bisa berkah coba? Gimana mau sakinah coba? Nih, saya mau ngomong terang-terangan, mohon maaf kalau tersinggung. Saya nggak ada kepentingan apapun di sini. Saya datang ke sini nggak dibayar, bahkan saya mengeluarkan uang di sini. Ya, saya mau pengen sampaikan ilmu saja. Bagaimana kita mungkin ya rumah kita, rumah tangga kita sakinah, oke? Kalau belinya pakai riba, gimana coba? Beranak pinak kita di sana dibungkus pakai riba, gimana ceritanya coba? Nanti pas anak yang lahir syukuran, doakan Ustadz biar soleh soleha. Dibangun 10 tahun dengan riba. Nih bagi teman-teman yang kena riba. Terutama yang beli rumah, beli mobil. Pergi ke notaris kan, tanda tangan di depan notaris. Ya, artinya apa? 10 tahun aku komit riba, 1. 10 tahun aku komit hidupku penuh riba, 1. Kedua apa? 10 tahun aku komit berperang sama Allah, itu artinya. Itu bukan kata saya, Al-Quran yang bilang. Yang riba itu dia berperang sama Allah itu. Bayangkan, tanda tangan surat, berani-beraninya komit perang sama Allah 10 tahun. Coba. Kurang ajar apa kita coba? Bapak Ibu berantem sama wali kota, bisa menang gak kira-kira? Berantem sama gubernur, gak bakal semua. Ya, ini perang sama Allah. Kira-kira siapa yang menang coba? Mudah ditebak sudah. Ya. Nah, jadi yang sudah terlanjur saran saya ya sudah pindahkan yang ke syariah 1. Atau udah lepas saja nggak masalah. Nggak masalah, nggak punya rumah nggak apa-apa kok. Saya punya rumah juga baru berapa tahun yang lalu, tenang aja nggak apa-apa. Tenang, ya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Kalau bahasa Koreanya tuh nggak apa-apa, apa bunyinya? Kencana yo, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak masalah. Tapi kalau kita perang sama Allah itu masalah besar Bapak Ibu. Nah Islam udah kasih solusi, biar kita nggak kena riba, 2 solusinya. Pertama tadi apa? Dagang. Yang kedua tadi apa? Sedekah. Insya Allah dengan ini kita lepas dari riba. Saya alhamdulillah diizinkan Allah, dibersamai oleh mitra-mitra. Di sini juga ada sebagian. Kita alirannya nggak mau ngutang, nggak mau riba. Belum mampu nggak usah beli, selesai. Coba mitra saya ngacung tangannya, coba ada di sini. Ada lagi? Nah, alhamdulillah beberapa. Mereka tahu tuh. Jadi kalau orang nih masuk nih ya dalam komunitas kita, nomor 1 adalah apa? Harus bebas utang dulu.
Kalau terlanjur punya utang, kita bantu sampai dia lepas. Apakah saya kasih tunai? Enggak. Apakah komunitas kasih tunai? Enggak. Tapi dia dimampukan dengan bisnis, dengan jualan, sehingga dia lepas dari utangnya. Itu nomor 1. Setelah dia lepas dari utangnya, baru masuk langkah kedua. Apa itu? Mulai nabung umroh. Kenapa saya suka banget nabung umroh? Kalau orang mulai nabung umroh, walaupun umroh katanya 35 juta, tapi kalau dia mulai nabung 2 juta, teman-teman, Bapak Ibu, itu artinya apa? Pertolongan Allah datang, betul? Karena Allah menilai apa? Niatnya, ikhtiarnya. Ente nabung 1,5 juta, nggak masalah. Niatnya udah luar biasa, ikhtiarnya luar biasa. Memang mampunya itu kok. Ya. Nah, tapi pengalaman saya Bapak Ibu, contoh nih, kita nabung nih, tiap bulan 1 juta, tiap bulan 1 juta. 12 bulan, berapa coba? 2 tahun, 24 juta. 3 tahun baru bisa berangkat. Iya kalau nggak kepake. Tapi pengalaman kita nih, dan saya yakin juga teman-teman Bapak Ibu pernah mengalami, kalau kita sudah mulai nabung, itu angkanya kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak sampai setahun udah lunas tuh umrohnya. Nggak harus 3 tahun. Nggak sampai 2 tahun udah lunas tuh, bisa berangkat alhamdulillah. Itu keajaiban umroh. Jadi saran saya buat Bapak Ibu di sini, bagaimana mengelola harta itu biar berkah dan berlimpah. Pertama, kikis dulu hutangnya terutama riba. Yang pertama apa? Kikis apa? Apalagi riba. Riba itu singkatan, riba, rusak iman, bisnis ambiar. Nah itu. Ya. Setelah lunas hutangnya ngapain Bapak Ibu? Coba DP umroh. Ya, nabung umroh. DP sama travel boleh atau nabung sendiri juga boleh. Ada teknik biar cepat. Gimana caranya? Tolong pisahkan rekeningnya. Ini rekening kita hari-hari, ini rekening khusus untuk nabung umroh. Luar biasa itu. Jadi kelihatan tuh angkanya naik. Ya, kelihatan tuh angkanya naik. Dan yang serunya lagi, begitu kita akhirnya berhasil berangkat umroh, insya Allah di sini semua berangkat umroh dan haji, insya Allah amin. Insya Allah berangkat haji furoda, naik Garuda, haji muda, segera berangkat nggak ditunda-tunda, bekalnya ada, amin. Dan begitu berangkat umroh, dia sampai di mana? Dia sampai di tempat yang paling mustajab, betul? Dia doa lagi di sana. Begitu doa, kira-kira nasibnya berubah nggak? Berubah lagi teman-teman. Sampai di Nabawi nangis di sana, sampai di Masjidil Haram nangis di sana, pegang pintu Multazam nangis doa di sana, dahsyat Bapak Ibu. Ya, jadi flow-nya gitu, ya, alurnya 2 itu. Pertama, pastikan nggak ada utang, terutama riba. Yang kedua apa tadi? Umroh. Terakhir dari saya, 1 menit lagi. Bagaimana caranya lepas hutang? Ini ada kadang orang ngaco, ya. Apa ngaconya? Saya udah ikhlaskan Pak utang saya. Yang mengikhlaskan tuh yang ngasih utangan. Ya, bukan kita yang punya utang. Kalau kita punya utang, saya ikhlaskan Pak utang saya. Ente gak layak ngomong gitu. Yang layak ngomong gitu yang apa? Yang ngasih utangan. Ya. Ini tradisi nih hutang ini. Pinjam dulu 100 katanya kan gitu ya. Balon meletus kena kaktus. Biar hubungan gak putus, pinjam dulu 100. Wah ini repot. Ya. Nah saran saya, ini buat laki-laki terutama. Yang punya utang coba ngacung tangannya, biar saya tahu muka-mukanya nih. Gak usah malu, udah ketahuan. Oke, siapa aja? Lah ini 10 menit atau 5 menit ini? Angkanya berubah-ubah terus nih. Oke, jadi gini. Pertama, ini nomor 1 nih. Kepada orang yang berhutang itu, samperin. Diapain? Nih, disamperin. Nih, kayak contoh nih saya nih, nyamperin nih. Ya. Nah ini nyamperin namanya nih. Orang udah ngasih utangan sama kita, kita samperin dia. Ngaku apa? Belum mampu bayar. Minta ridhonya, minta maafnya. Gimana pun salah kita. Ya. Ini kebanyakan kita, sudahlah berhutang, nyolot. Ah ini perangai ini. Galakan dia coba. Pas berhutang, kayak anak kucing. Miau, miau, miau gitu. Pas ditagih, kayak anak macan. Wow. Coba itu. Kita yang berhutang, kita nggak mampu bayar, kita yang salah. Datangi dia, minta maaf, minta ridhonya. Kenapa? Kalau dia tidak ridho, rezeki kita makin susah. Dan jelas-jelas kita yang salah. Dia maki-maki kita, terima. Saya udah kenyang digituin dulu. Ya,
Dia maki-maki, dia marah-marah, disemprot, ditunjuk-tunjuk, ya sudah. Tapi nggak sampai dipukul, tenang aja. Udah gitu pulang, cari duitnya. Nah, pertama minta ridho dari yang pemberi hutangnya. 1. Pertama tadi apa ibu-ibu? Minta ridho kepada yang ngasih utang itu. Jangan malah apa? Matiin handphone, ya, nggak ngangkat telepon, pindah rumah agar nggak ditagih. Makin mampet rezekimu. Minta ridho, 1. Yang kedua, saran saya yang kayak tadi, apa itu jualan? Kalau nggak jualan uangnya dari mana? 2. Yang ketiga, nyicil. Utang 10 juta, masa nggak bisa nyicil 300 ribu? Ya, pasti tagih katanya nggak punya uang. Ya, tapi fotonya dia mana? Lagi selfie di Bali. Halo guys, landing dia di pasar, kata dia di Ngurah Rai. Coba, gimana nggak makin mangkel orang coba? Nongkrong di Starbucks, ngopi-ngopi cantik katanya coba itu. Cicil dulu utangmu. Kayak kemarin tuh viral menjadi berita. Ada orang menjadi apa? Pembeli iPhone 15 pertama di Indonesia. Begitu beli orang pada komen, ini masih punya utang sama aku, bayar dulu katanya coba. 2 orang yang komen coba. Ya. Beli iPhone 15 sanggup, bayar utang nggak sanggup. Gimana ceritanya coba? Nah, jadi kalau punya utang belum bisa tunai semuanya, cicil sebagian. Ini salah satu kaidah fikih yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau belum bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya. Belum bisa sholat tahajud 12 rakaat, ya sudahlah 2 rakaat. Kan gitu ya. Belum bisa 5 waktu di masjid, ya sudah 1 kali lah. 1 waktu lah. Ya. Nah, sama juga utang 10 juta, belum mampu semuanya. 500 ribu masa nggak bisa cicil? Dan begitu Bapak Ibu nyicil, malaikat mencatat, betul? Allah melihat, ini orang sungguh-sungguh. Makanya yang kita prediksi nyicil itu 1 tahun, nanti bisa jadi 6 bulan selesai. Bisa jadi 4 bulan selesai. Itu namanya power of nyicil. Jadi nyicil itu bukan kita ngutang, tapi justru karena kita terpaksa bayar utang. Good insya Allah. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah apa? Ini terutama buat laki-laki. Pengen lunas utangnya? Pengen lunas utangnya? Ibu-ibu pengen lunas utangnya? Minta suaminya, minta para laki-laki di rumah sholat subuh di masjid. Kenapa Mas Ipo? Gak usah bantah, ikutin aja udah. Ini udah ngutang, miskin, banyak tanya lagi. Makin susah hidupnya. Mbok yang ngikut gitu loh. Kenapa? Subuh itu mulia, masjid itu mulia, berjamaah itu mulia. Hutangnya membelit itu hina, terkikis, habis insya Allah. Pegang omongan saya. Dulu ada teman saya, orang Aceh, dia berutang. Curhat sama saya, Mas Ipo saya punya utang, gimana caranya? Saya waktu itu gak punya utang, cuma tahu tipsnya, saya kasih tahu, subuhan di masjid, terus cicil utangnya. Oke. Sekali kemudian saya ketemu dia, udah lunas utangnya dan punya mobil, walaupun second. Alhamdulillah, dia tunjukin mobilnya, ini Mas Ipo, utang udah lunas bisa beli mobil lagi. Alhamdulillah keren. Berapa tahun kemudian, saya yang kena utang. Ada masalah dan saya akhirnya berutang. Saya praktekkan apa ucapan saya tadi. Itu beneran Pak. Subuh di masjid berjamaah terkikis tuh hutang. Lebih cepat daripada prediksi kita. Kenapa? Subuh mulia. Masjid mulia. Berjamaah mulia. Hutang yang membelit itu hina. Habis itu insya Allah. Cuma kita kayak gini seringnya nggak percaya. Kita lebih percaya cicil utang itu pakai apa? Kerja lembur. Kan gitu ya? Nah itu ketelan sama kita. Padahal ini caranya lebih rasional. Ya, kenapa kita minta pada yang maha kaya? Kalau Bapak Ibu ke masjid subuh minimal dapat 2 rakaat yang sangat istimewa, betul? Itu lebih istimewa daripada dunia dan segala isinya. Jadi utang itu kecil jadinya insya Allah. Nah itu saran saya bagi Bapak Ibu yang berhutang. Pertama tadi apa? Minta apa tadi? Minta ridho sama si pemberi hutang. Yang kedua apa? Nyicil. Yang ketiga adalah apa? Bagi yang laki-laki subuhan di masjid. Kalau ibu-ibu ingatkan suaminya, ingatkan anak laki-lakinya, ingatkan saudara laki-lakinya. Siap? Karena bagi ibu-ibu uang ini super penting. Betul apa betul? Nih kita tes nih, nggak percaya ya. Tes terakhir. Coba ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh, saya mau tanya nih. Serius ini. Andai kata belum nikah, ada 2 pilihan jodoh. Cowok nih, ini ganteng tapi miskin. Yang ini tampang gak jelas tapi kaya. Mau yang mana? Hah? Cuma ada 2 pilihan, gak ada yang lain. Pilih mana? Pilih yang si miskin atau si kaya? Pilih si ganteng tadi atau yang kaya? Yang pilih kaya coba angkat tangannya.
Tuh, ngacung tangannya semua. Beda sama laki-laki. Coba kita tanya laki-laki. Kalau perempuan cenderung cari apa? Yang punya duit, pasti udah itu. Anggap bapak-bapak belum nikah. Dikasih 2 pilihan jodoh. Ya. Yang satu kaya, tapi tampak nggak jelas. Ya, kayak trapesium nggak jelas gitu loh. Ya, sudutnya kemana? Pokoknya, aduh ngelihatnya hilang selera makan. Ya, tapi kaya. Ya. Nah, atau miskin, cakep. Pilih yang mana? A atau B? Tuh, pilih B langsung semuanya. Beda sama ibu-ibu tadi. Ibu-ibu pokoknya punya duit. Ya, udah. Ya, saya bukan materialistis, Pak. Saya realistis kata dia, ya. Nah, laki-laki juga aku juga realistis, cari tampangnya yang jelas juga, ya. Karena kalau mau makan malam, lihat muka dia nggak selera makan kan repot juga, kan gitu ya. Nah, jadi memang wajar laki-laki cari yang menarik bagi dia. Jadi bapak-bapak masih tahu ini. Saya dikasih kode 2 menit lagi selesai. Bapak ibu masih tahu ini. Perempuan itu pengen sesuatu yang pasti. Siapa itu perempuan? Istri kita, ibu kita. Kalau kita lontang-lantung gak jelas, atau cari uang gak sungguh-sungguh, itu istri kesel gak kira-kira? Jam 8 pagi, jam 9 pagi, ini laki-laki di rumah gini aja. Gitu. Kesel gak kira-kira? Ya. Nah, jadi dia pengen sesuatu yang pasti. Bukan soal jumlah uang, tapi soal kesungguhan. Kalau laki-lakinya keluar rumah atau suaminya jualan, oke? Atau anak laki-lakinya jualan, mungkin uangnya nggak banyak, tapi kelihatan kesungguhan, kelihatan keringatnya, istri tenang kira-kira? Tenang. Ibu juga tenang. Coba lihat ya, anak laki-laki, diam aja di rumah nggak ngapa-ngapain, itu ibunya pasti risau. Jadi seluruh wanita risau, istri risau, ibu juga risau. Jadi pesan saya buat laki-laki, carilah uang yang banyak. Ya, ciri laki-laki ini terakhir ya dari saya, kalimat terakhir. Ciri laki-laki sejati, sedikit bicara, banyak transfer. Nah itu laki-laki. Nggak boleh tepuk tangan di masjid. Pas ini takbir ya. Pas Palestina tadi nggak pakai takbir, pas duit takbir. Dasar orang Indonesia ya. Beneran, kita transfer ke Al-Bahjah, transfer ke orang tua mertua, transfer. Ya, ke orang tua mertua transfer, ke istri transfer. Ciri laki-laki sejati, sedikit bicara banyak transfer. Karena laki-lakinya soleh, insya Allah transfernya untuk kebaikan semuanya. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.